Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari RK Fisika Intan Pariwara, tepatnya pembahasan soal kelas 12 bagian bab 5 penilaian harian khusus untuk bagian yang A, soal-soal HOTS. Nah, sebelumnya saya sudah bahas di part 1 dari soal nomor 1 sampai dengan nomor 4. Jadi buat adik-adik yang mau lihat pembahasan soalnya, langsung aja lihat linknya di kolom deskripsi. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan soal HOTS yang pertama. Nah, untuk soal HOTS yang pertama ini adalah soal nomor 5. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan soalnya. Nah, untuk mengetahui persamaan dari tegangan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa rumusnya. Nah, untuk rumus dari persamaan tegangan itu adalah V sama dengan Vm sin omega T ditambah dengan sudut fasenya ya, atau psi kalau nggak salah dibacanya. Nah, di sini kita udah tahu nilai dari Vm-nya adalah 100 volt. Artinya di sini kita tinggal menghitung ya nilai dari omega dan melihat berapa nilai dari sudut fasenya. Nah, kalau kita lihat di gambar ya adik-adik, di sini sudutnya itu adalah 90 derajat. Kenapa 90 derajat? Karena kan dia separuh dari lembahnya ya, separuh dari lembah-lembah berarti yang ini. Tapi sama aja sih. Pokoknya dia kalau yang kayak gini, itu sudutnya kalau dia full adalah 180 derajat. Nah, karena dia cuma separuh doang yang mendahulunya ya, berarti kan itu adalah 90 derajat. Nah, 90 derajat itu sama aja dengan pi per 2. Oke, sama aja dengan pi per 2. Kemudian karena dia startnya dari bawah, artinya negatif pi per 2. Nah, di sini kita cek aja yang negatif yang mana. Yang negatif itu adalah yang C dan E. Nah, artinya jawabannya antara C dengan E. Di sini kita langsung aja deh ya cek nilai dari frekuensinya. Oke, nah di sini untuk hitung frekuensi kita gunain persamaan dari N dibagi T. N-nya adalah satu gelombang. Kalau untuk satu gelombang waktu yang diperlukannya itu adalah 4 milisekon, bukan 4 ya, maksudnya 40 milisekon. Nah, kenapa? Karena untuk satu gelombang itu adalah satu lembah dan satu bukit kan. Nah, ini bukitnya nih satu, lembahnya yang ini setengah, yang ini setengah nih. Nah, artinya kalau yang di sini 30 milisekon, ya di sebelah sini 50 milisekon, artinya di tengah-tengah ya, di antara 30 dan 50 atau separuhnya itu adalah 10 sekon. Ya kan, berarti 30 tambah 10 adalah 40. Makanya di sini kita gunakan T-nya 40 milisekon. Nah, kemudian tinggal kamu ubah aja ke sekon dengan cara dikali dengan 10 min 2. Min 3 maksudnya. Sehingga ntar jadinya adalah 4 dikali 10 min 2 sekon. Lalu tinggal masukin aja ke sini. Jadinya adalah 1/4 itu kan 0,25 ya. Berarti 0,25 dikalikan dengan 10 pangkat 2. Nah, ini sama aja nilainya dengan 25 Hz. Setelah dapat F-nya, langsung aja kita masuk ke persamaannya. Nah, di sini persamaan awal tadi kan V sama dengan Vm sin omega T tambah psi ya. Kemudian karena omeganya nggak ada, kita ganti dengan 2πf. Nah, di sini psinya langsung aja masukin negatif pi per 2. Kemudian di sini 2pi-nya tetap, f-nya masukin 25 ya dikali t. Lalu 2pi dikali 2 adalah 50 pi t, kemudian dikurang dengan pi per 2. Nah, inilah untuk persamaan akhirnya, yaitu 100 sin 50 pi t dikurang pi per 2 volt ya. Artinya jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal HOTS yang selanjutnya. Nah, di sini ada soal nomor 7. Yang ditanyakan adalah simbol V adalah voltmeter
Jika diketahui frekuensi angular sumber tegangan 20 radian per sekon, persamaan tegangan sesaat yang tepat adalah, nah di sini yang diketahui itu adalah omega, yaitu 20 radian per sekon. Lalu kalau kita lihat di gambar, ini ada nilai dari V efektif. Nah, kenapa nilai dari V efektif? Karena tegangan efektif atau Vf itu adalah tegangan yang terukur dari alat ukurnya. Nah, karena ini terukur dari voltmeter sehingga nilai dari 80/2 volt itu sama aja dengan nilai dari V efektifnya. Lalu di sini ada resistor, sehingga ini nilai dari R. Ini adalah nilai dari reaktansi induktif atau XL, dan yang terakhir adalah reaktansi kapasitif atau XC. Oke, langsung aja. Nah, di sini sebelum kita masuk ke persamaannya, kita bakalan membandingkan nilai dari XL dan XC-nya. Nah, kenapa? Tujuannya adalah untuk memeriksa bagaimana nilai dari sudut fasenya. Kalau kita lihat di sini nilai dari XL itu adalah 20 ohm dan XC-nya adalah 5 ohm. Artinya nilai XL-nya lebih dari XC. Artinya rangkaian ini dia bersifat induktif. Nah, untuk rangkaian yang bersifat induktif, dia memiliki nilai sudut fase sebesar positif pi/2. Nah, oleh sebab itu kita bisa langsung menyeleksi adik-adik untuk jawabannya, yaitu antara B dan E. Nah, di sini tinggal kita cek aja ya nilai dari V maksimumnya. Oke, langsung aja kita hitung nilai dari V maksimumnya dengan menggunakan persamaan dari V efektif dikali dengan akar 2. V efektifnya adalah 80/2, kemudian 80/2-nya kita kalikan dengan akar 2. Nah, ini kalau misalnya kita tuliskan sebagai 80 dikali akar 2 dikali dengan akar 2 adalah 2. Artinya 80 kali 2 adalah 160 volt. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang E. Kita lanjut ya. Nah, ini adik-adik kalau seandainya pengen jawaban yang detail tuh kayak gini. Nah, ini kenapa nggak saya jelasin lagi, karena persamaannya persis kayak yang sebelumnya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan soal nomor 9. Sebuah ampermeter mendeteksi adanya arus bolak-balik dalam sebuah rangkaian listrik sebesar 4 ampere. Artinya ini adalah nilai dari arus efektif. Karena nilai arus yang terukur dari alat ukur yaitu ampermeter. Berdasarkan data tersebut, nilai yang benar yang mana? Yang pertama adalah kuat arus maksimum. Yang di sini untuk menghitung nilai dari arus maksimum, kita gunakan persamaan dari arus efektif dikalikan dengan akar 2. Arus efektifnya adalah 4 ya, berarti hasilnya adalah 4 akar 2. Untuk yang statement pertama ini enggak sesuai. Kenapa? Karena kalau kita lihat di optionnya itu cuma 4 ampere tanpa akar 2, berarti option yang A salah. Kita lanjut ke option yang B, yaitu arus efektif. Nah, kalau arus efektif udah jelas ya, tadi nilainya adalah 4 ampere, berarti yang B juga salah. Kita lanjut yang C, kuat arus rata-rata. Nah, untuk menghitung nilai dari kuat arus rata-rata, kita menggunakan persamaan dari 2 kali arus maksimum dibagi dengan pi. Nah, arus maksimumnya adalah 4 akar 2, artinya 2 kita kalikan dengan 4 akar 2, hasilnya adalah 8 akar 2. Kemudian jangan lupa dibagi dengan pi. Nah, karena jawabannya sama antara yang di sini dan di option, sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 11. Dari grafik di atas, resonansi terjadi pada frekuensi berapa? Nah, untuk syarat terjadinya resonansi itu adalah nilai dari impedansi. Oke, ini saya hapus dulu ya, nilai dari impedansi atau Z. Oke, kok nggak mau? Nilai dari impedansinya itu harus sama dengan R. Sementara nilai itu bisa terjadi ya, atau syaratnya bisa terjadi
apabila nilai dari XL-nya itu sama dengan XC. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk nilai XL dan XC yang sama itu terletak di titik ini adik-adik. Nah, frekuensinya adalah F2, sehingga jawaban yang tepat adalah F2. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 13. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Grafik arus dan tegangan pada rangkaian tersebut yang tepat adalah. Oke, langsung aja kita bahas. Nah, tapi sebelumnya kita coba buat dulu data-data yang diketahuinya. Yang pertama ini adalah resistor dengan nilai sebesar R. Kemudian ini adalah induktor ya. 160 mH itu sama aja dengan 0,16 Henry. Lalu ada kapasitor dengan nilai sebesar 2 mF. Nah, 2 mF itu sama aja dengan 0,002 farad. Lalu yang di bawahnya ada nilai dari omega, yaitu sebesar 50 radian per sekon. Kemudian kita bakalan bahas dulu ya nilai dari XL dan XC-nya. Untuk menghitung nilai dari XL, di sini kita gunakan persamaan dari omega dikali dengan L, di mana omega adalah 50 maksudnya ya, 50 radian per sekon, dan L-nya adalah 0,16 Henry. Nah, setelah dikalikan hasilnya adalah 8 ohm. Lalu kita bakalan bahas atau hitung nilai dari reaktansi kapasitifnya. Di sini gunakan persamaan 1 per omega C dengan omega 50 dan C-nya adalah 0,002 farad. Nah, hasil dari perhitungan ini adalah 10 ohm. Tapi kalau misalnya adik-adik bingung gimana cara ngitungnya, saya bakalan bahas di sebelah sini ya. Caranya adalah kamu hitung aja. Yang pertama adalah 50-nya kamu kalikan dengan 0,002. Nah, hasilnya itu adalah 10 pangkat min 1 atau juga bisa 0,1. Saya tulis 10 min 1 aja kali ya biar gampang. Nah, 1 dibagi 10 min 1 itu adalah 10, makanya jawabannya adalah 10 ohm. Oke, nah karena kita sudah tahu nilai dari XL dan XC, kita bakalan membandingkan nilainya. XL-nya 8 dan XC-nya adalah 10. Nah, karena nilai dari XC lebih besar dari XL atau nilai XL itu kecil dari XC, sehingga rangkaiannya ini bersifat kapasitif. Nah, untuk rangkaian kapasitif ya, atau rangkaian yang bersifat kapasitif, dia memiliki grafik seperti gambar D. Nah, sehingga jawabannya adalah yang D. Oke, sekian dulu pembahasan soal kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.